Jalan keilahian itu sebenarnya mudah dan sederhana. Yang bersulit itu sebenarnya pengetahuan kita sendiri, yang akhirnya timbul keinginan-keinginan atau fantasi-fantasi atau harapan-harapan yang akhirnya membuat kita itu berada di luar standar kita sendiri gitu loh. Ingat, setiap keinginan itu pasti selalu membuat kita keluar dari standar alamiah kita. Dan yang membuat orang menderita lah. Kalau keinginan betul itu. Jadi pengetahuan yang berasal dari pikiran itu menciptakan keinginan, dan keinginan-keinginan ini menciptakan standar-standar baru hidup kita yang sebenarnya itu malah mungkin menjauhkan dari standar natural kita sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera ya. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini kita akan melanjutkan aliran-aliran pencerahan. Aliran-aliran cerita. Tapi kali ini mungkin masih seperti kemarin. Kebetulan ini kan aku kedatangan banyak warga lah, para pencari, para pejalan spiritual dengan versinya masing-masing, dengan pengalamannya masing-masing. Lah aku berharap sebagaimana mereka datang padaku ini karena terinspirasi dari video-videoku. Nggih, betul. Lah, aku berharap juga mereka gantian cerita. Kenapa kok terinspirasi sehingga datang jauh-jauh dari luar kota untuk menemui Bapak Sri Teguh Bunga Dharma, sehingga nanti bisa saling menginspirasi. Ingat, kita tidak bermaksud untuk saling menggurui. Kita bermaksud untuk saling menginspirasi. Nah, gitu, paham ya? Nah, kebetulan ini depanku ini ada Bapak Susilo. Nah, Bapak Susilo ini dari Pati, Pak ya? Dari Pati. Dari Pati, maksudnya lingkungan sekitar sini. Puri, Pak. Puri. Jadi masih asli Bakaran Kulon Juwana. Nggih, ini beda kecamatan dengan tapi masih satu wilayah, yaitu Pati. Kemudian yang satu Mas siapa nih? Mas Irul. Mas Irul dari Banyuwangi Genteng. Genteng apa Genteng lah? Genteng ya. Banyuwangi Genteng. Satunya lagi ini namanya Syekh Pandoli. Ini dari Pati juga ini. Dari Pati juga ini. Dari Pandoli juga. Nah, ini aku yang gantian mau wawancara ini masih ini sing nom dhisik ya. Sing nom dhisik wae iki. Sing nom dhisik. Mas Irul. Karena kebetulan nih Mas Irul ini paling jauh ini ya Mas Irul ya. Nah, ini agak sedikit lucu ini tadi. Mas Irul ini tidak konfirmasi. Dia tidak konfirmasi mau datang gitu loh. Cuman tiba-tiba tadi itu messenger. Bobo aku OTW. Bobo saya OTW. Tak pikir OTW itu maksudnya baru berangkat dari Banyuwangi. Loh, OTW 5 menit kemudian ada di depan rumah. Nggak taunya udah di jalan. Waduh, jadi itulah. Ini aku sekarang mau tanya nih sama Mas Irul ini. Terinspirasi apakah atau terdorong apakah kok jauh-jauh datang ke Bopo, ke tempatku ini, sehingga katakanlah menyita waktumu, menyita ya materimu, karena naik ke sini kan ada perlu materi, perlu biaya gitu loh. Apa yang mendorongmu seperti itu? Monggo kita berbagilah biar bisa saling menginspirasi. Monggo. Jadi dulu kisahnya waktu masa anak-anak sekitar kelas 6 SD ke SMP, zaman bermain, Kang Mas saya ini ngomong yang terlalu tinggi pada Kang Mas siapa ini? Kang Mas kandung atau Kang Mas keponakan? Kang Mas sepupu lah ya. Ya. Ngomongnya, ayo tak ajak meditasi. Nanti biar tahu guru sejati, biar kenal jati diri.
Pemikiranku masih anak, makanan apa itu meditasi, mainan apa, masih zamannya layang-layang, masih zamannya kelereng, tak pikir mainan. Nah, lambat laun tenggelam dengan sekolah, bermain, sampai di titik sekarang spiritual sudah dibahas di media sosial, banyak diakses dengan mudah. Muncul lagi memori itu, meditasi, guru sejati, jati diri. Kebetulan, ya bukan kebetulan, pasti ini mekanisme alam. Nonton videonya Bopo pertama muncul di salah satu channel YouTube, kata-katanya langsung menancap, cerita kisahnya langsung tercerna, langsung terekam. Aku perlu dan butuh Bopo ini guruku, ini orang yang aku cari, beliau cocok untuk. Walaupun setelahnya banyak bermunculan narasumber lain yang lebih wow, tapi aku tetap pilih ke sini dan mekanisme alam tetap memperjalankan saya di sini sekarang. Matur nuwun. Monggo Bapak, pertanyaan apa lagi? Menarik ini. Ini berarti ini timbulnya memori masa kecil nih. Masa kecil yang sangat masa bermain. Masa bermain ya. Jadi istilah-istilah meditasi, guru sejati, hidup yang sejati, jati diri itu sebenarnya udah pernah terekam di dalam masa kecil ya. Mas wah, ini beruntung sekali ini. Berarti tenggelamnya itu 20 tahunan. Tidak pernah dengar kata itu lagi, baru muncul akhir-akhir ini. Berarti kamu harus berterima kasih kepada YouTube itu. Harus berterima kasih kepada saya anggap itu mekanisme alam. Ya, betul. Jadi ada sebuah mekanisme yang Tuhan atau alam itu pasti akan memfasilitasi siapapun yang memang ingin melakukan yang terbaik untuk hidupnya. Itu sebuah kepastian, harus diyakini itu. Dan ada selalu mekanisme karma. Makanya karma ini juga sangat menentukan, bahkan paling menentukan sebenarnya kita melangkah ke depan itu akan bagaimana. Itu juga ditentukan karma-karma dari kehidupan kita yang dulu. Begitu Irul ya. Nah, aku mengucapkan terima kasih ini atas kehadirannya sekaligus berbagi sharingnya ini, karena ini penting untuk menginspirasi kita semua, karena memang eranya sekarang menurutku loh ya, ini memang eranya saling menginspirasi. Lihat semua tayangan di video-video atau di sosial media sekarang kan semuanya saling menginspirasi kan. Ada artis-artis menginspirasi pihak lain, meskipun aku tidak tahu apakah ini mendidik atau enggak gitu loh, tapi mereka menginspirasi pihak lain gitu loh. Nah begitu pula kita, mereka yang memang tertarik untuk katakanlah mengenal jati diri, mereka yang berusaha ingin meningkatkan kualitas hidup sejati mereka, ini waktunya juga untuk saling menginspirasi. Dan kehadiran panjenengan semua ini sangat aku apresiasi, sehingga aku coba tampilkan di sini gitu loh nggih. Nah sekarang kita ke satu lagi nih, ke Bopo Susilo nih. Susilo nggih? Ya, Bopo Susilo ini dari Pati. Monggo Bopo, kok tertarik untuk bertemu Bopo Sri Teguh ini kenapa ini? Jadi saya akhir-akhir ini yaitu memang sangat haus sekali untuk mendapatkan suatu kebenaran yang benar-benar benar, dan juga ingin ketemu dengan orang-orang yang benar-benar praktisi atau pelaku. Jadi dia menyampaikan wawasan-wawasannya lewat YouTube atau apa, itu benar-benar itu pengalaman pribadi, bukan kata orang. Kalau cuma kata orang, kemudian dari pengetahuan saya sendiri juga sering belajar hal-hal seperti ini loh, gitu. Jadi terus terang saya sering buka ini di YouTube Haji Oso ya, kemudian macam-macam. Kemudian yang terakhir itu ketemu YouTube-nya Romo di Ngobrol Santai Indonesia. Nah, setelah itu apalagi di situ disebutkan pengalaman Mistis Romo
ya. Kemudian yang kedua itu menyebutkan bahwa Romo ini orang Pati. Saya sendiri orang Pati. Padahal saya kayak ini sampai di Kediri, terus sampai keluar kota banyak. Ya intinya juga ingin mencari pencerahan. Karena gini, dalam hidup ini kan sudah banyak yang saya lalui, ya. Jadi seperti usaha segala macam itu sudah mulai tonggak, terus kayu, ngapling tanah, punya ekskavator sampai. Tapi ujung-ujungnya kandas. Terus nanti saya ngajak, ayah boleh usaha nih, cari usaha. Terus saya jawab gini, Pak, kalau saya mengandalkan pola pikir saya, kecerdasan saya, ikuti ambisi-ambisi saya, sepertinya ini tidak akan sampai ke tujuan saya akhir. Kalau saya ini harus istilahnya menenangkan diri supaya benar-benar ini tuntunan ilahi. Nah, konsep-konsep yang disampaikan Romo pada saat itu sangat menarik sekali, cocok dengan pemahaman saya. Baik itu dari yang namanya orang lagi haus kan mencari kesana kemari. Ada konten-konten yang kalau menurut saya ini orang ini bukan praktisi tapi bisa ngomong. Kalau cuma ngomong seperti ini saya itu bisa secara pengetahuan. Jadi diajak ngobrol masalah gitu-gitu mungkin bisa, tapi saya tidak mengalami. Saya bukan praktisi. Akhirnya kan namanya ibaratnya saya mau ke arah Jakarta. Mungkin saya ini nggak mau sampai ke Kudus, sudah berhenti. Nggak mau sampai Demak, berhenti. Saya harus benar-benar ketemu orang yang pas bahwa arah saya, ya istilahnya ke tingkat keilahian itu saya benar-benar nanti arah sana. Nah kalau ketemu dengan orang yang nggak pas, itu nanti jatuhnya kan nyasar, tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, terus wah lah ini orang Pati saja, tuh bingung saya. Ini saya cari Romo ini cari di mana? Kebetulan saya itu ngontak sama Mas Dori. Terus saya dimasukkan ke grup ngobrol santai Indonesia. Kemudian di situ saya nanya, adakah yang punya nomor telepon Romo Sri Teguh? Ada yang nyaut, Mas Arifin dari Kebumen. Nah, kemudian saya beri nomornya Romo. Kemudian kemarin Jumat ya, ini kan dari Minggu. Jumat itu saya ngebet kepengen cepat ketemu sama Romo. Tak telepon Romo. Baru di perjalanan saya nggak enak, belum kenal, masa aku memaksakan harus banyak ngomong. Nah akhirnya terus hari inilah ada kesempatan saya tadi telepon Romo mempersilahkan, sehingga apa itu rasa harus saya sementara ini terobati Romo. Lah mudah-mudahan bener-bener terobati, apa maksud saya ini akan tercapai lah ya. Yang saya harapkan, saya sudah menemukan pelabuhan yang pas. Ibarat saya perjalanan kapal terombangan ini, saya sudah menemukan tempat berlabuh yang pas. Romo mohon bimbingannya sehingga jalan hidup saya ke depan lebih baik dari yang sudah. Itu Romo, intinya di situ. Ini menarik ini. Menarik ini. Tetapi yang aku ingin garis bawahi, keduanya dari beliau ini, dari Mas Irul sama Bopo Susilo, bahwa mereka sedang haus dan mereka sangat terinspirasi denganku. Namun aku juga mengingatkan bahwa apakah kita akan sampai ke tujuan, sebenarnya yang menentukan itu diri sendiri. Dan ingatlah, nahkoda terhebat itu tidak pernah lahir dari lautan yang tenang. Betul. Nahkoda yang hebat selalu lahir dari badai. Ketika dia siap melewati badai, maka dia akan menjadi nahkoda yang hebat itu. Begitu pula jalan keilahian itu sebenarnya mudah dan sederhana. Yang bersulit itu sebenarnya pengetahuan kita sendiri, yang akhirnya timbul keinginan
atau fantasi-fantasi atau harapan-harapan yang akhirnya membuat kita itu berada di luar standar kita sendiri gitu loh. Ingat, setiap keinginan itu pasti selalu membuat kita keluar dari standar alamiah kita. Dan yang membuat orang menderita lah. Kalau keinginan betul. Jadi pengetahuan yang berasal dari pikiran itu menciptakan keinginan. Dan keinginan-keinginan ini menciptakan standar-standar baru hidup kita yang sebenarnya itu malah mungkin menjauhkan dari standar natural kita sendiri. Ya, betul. Tak tegaskan sekali lagi bahwa keilahian, jalan keilahian itu sebenarnya adalah mudah dan sederhana. Tapi karena konsep-konsep kita tentang hidup, tentang spiritual, pemahaman-pemahaman kita, persepsi kita yang begitu beraneka ragam, akhirnya membuat kita menciptakan standar-standar tersendiri dalam hidup. Urip kudu ngene, akhirnya ya seperti itulah, makin menjauhkan dari kita sendiri gitu loh. Ada pakem yang pas. Ya, gitu. Lah eranya sekarang ini adalah eranya ya tadi nek bahasaku aku membahasakannya eranya untuk saling menginspirasi. Makanya tumbuh suatu proses alam yang berwujud dalam bentuk sosial media. Sekarang ini informasi melalui sosial media itu luar biasa melimpah. Tetapi juga perlu dipahami bahwa kalau kita tidak selektif itu juga bisa mengakibatkan kebingungan.